Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Karena subscribe itu gratis. Bantuan teman-teman dengan tidak skip video ini dan tonton video sampai habis akan membantu channel ini terus berkembang. Tuhan memberkati buat sahabat Lumban Ina Channel. Tuhan ya, di Alkitab ini di belakangku sudah ada peta, apa itu namanya? Peta mengenai kedatangan Tuhan ya. Ini ya, peta zaman ya kan, udah jelas gitu sebetulnya saudara ya. Lalu juga seperti undangan seminar itu ya, kesusahan besar, keterangkatan dan kesusahan besar. Kita juga udah sering ya. Tetapi saudara, saya melihat hari ini adalah kesadaran kita akan kedatangan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat perang yang terakhir, ya, khususnya bukan perang Ukraina, ya, tapi perang di Palestina, Timur Tengah. Saudara, perang itu dimulai bulan Oktober 2023. Ya. Saudara, perang itu merambat kemana-mana. Ya. Israel menjadi satu negara yang dimusuhi. Hampir semua lingkaran negara di sekitar Timur Tengah. Iya, betul. Ya. Mulai dari Yaman, ya, kemudian Hizbullah, Lebanon, ya, kemudian juga Iran. Ya. Saudara-saudari, melihat ini, ya, maka kita kembali mengingat, ya, melihat mengenai khotbah Tuhan, mengenai akhir dari akhir zaman. Saudara-saudari, di dalam kitab Matius ada catatan khotbah Tuhan tentang akhir dari akhir zaman dan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman. Amin. Saudara-saudari, ini membuat kita diingatkan ya, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang terangkat. Amen. Menjadi bagian dari para pemenang. Amen. Amen. Inilah harusnya kehidupan kita hari ini, saudara. Saudara-saudari, kalau kita jadi manusia, kita harus menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita menjadi manusia, saudara-saudari, di seputar kita banyak manusia, tapi apakah dia manusia yang percaya Tuhan Yesus? Hari ini, di seputar kita juga banyak orang yang percaya Tuhan Yesus. Tetapi apakah mereka menempuh jalan yang telah ditetapkan Allah? Kita memiliki kebenaran mengenai jalan gereja. Saudara-saudari, jalan gereja kita menempuhnya adalah di dalam gereja lokal. Saudara-saudari, Amin. kalau kita melihat ini, kalau kita jadi manusia, kita jadi orang Kristen atau orang percaya. Kalau kita jadi orang percaya, kita bagian dari tubuh Kristus, kita bagian dari gereja, ya, maka kita harus menempuh kehidupan gereja di tiap-tiap lokal. Saudara-saudari, kalau kita melihat struktur dari kitab Roma, ya, Roma dimulai dari orang dosa. Orang dosa menjadi putra-putra Allah. Amen. Orang dosa menjadi putra-putra Allah. Amin. Dan putra-putra Allah ini menyusun tubuh Kristus. Amin. Dan tubuh Kristus ini diekspresikan di dalam gereja lokal. Amin. Saudara-saudari, karena itu, kalau kita mau berbagian dengan orang yang siap sedia, berjaga-jaga, waspada, menyambut kedatangan Tuhan, maka kita harus menempuh kehidupan di dalam gereja lokal. Amin. Saudara-saudari, inilah yang diminta oleh setiap kita. Amin. Di dalam jalan gereja yang ditetapkan Allah adalah gereja di Philadelphia. Philadelphia, di sana apa yang dikerjakan orang Philadelphia? Philadelphia itu artinya kasih persaudaraan. Amin. Kasih persaudaraan. Amin. Saudara-saudari, di Philadelphia ini cirinya adalah gereja ini gereja yang
kembali kepada firman Tuhan. Amin. Amin. Karena kamu menuruti firman Tuhan. Lalu gereja ini juga tidak menyangkal nama Tuhan. Gereja ini tidak menyangkal nama Tuhan. Amin. Dan gereja Philadelphia adalah gereja yang tekun menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Hari ini kita telah memecahkan roti. Amin. Kita makan roti dan minum cawan. Iya. Ya, di dalam 1 Korintus 11 ayat 26, ketika kamu itu makan roti dan minum cawan, maka kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Amin. Saudara-saudari, artinya kalau tiap hari Tuhan kita menghadiri sidang pemecahan roti, kita salah satu yang memiliki ciri Philadelphia. Amin. Karena kita menjadi bagian dari orang yang tekun menantikan kedatangan Tuhan. Saudara-saudari, kalau hari ini kita ingat Tuhan, kelak Tuhan datang ingat kita. Amin. Jadi kalau hari ini kita ingat Tuhan, kelak Tuhan datang ingat kita. Amin. Saudara-saudari, ini doa saya. Tiap hari Tuhan, saya malamnya pasti berdoa, Tuhan, aku harus datang. Saudara-saudari, betapa susahnya saya kalau waktu ke IKN ya. Kalau dari IKN ke Balikpapan itu 3 jam. Udah gitu bisnya itu jaraknya 2 jam baru lewat. Ya, susah. Tapi saya terus Tuhan selamatkan aku. Amin. Supaya aku bisa sidang pemecahan roti. Saudara. Karena sidang pemecahan roti di Balikpapan nggak boleh, di IKN nggak boleh. Dan saya punya doa, selamatkan aku Tuhan. Ongkosnya, ya, PP, gitu kan, itu bisa 150.000 untuk naik bus saja, terus ya, PP ya. Itu hanya untuk pemecahan roti, saudara. Dan menempuh perjalanan 3 jam itu kalau nggak ada truk terguling, ya kan, ada ban pecah truknya yang nanjak nggak kuat, berhenti di tengah jalan, waduh itu bisa berjam-jam. Kita dini hari udah berangkat, saudara. Hanya untuk sidang pemecahan roti. Kenapa? Karena kita mengatakan, Amin. kalau kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Amin. Ya, memberitakan kematian Tuhan. Kematian Tuhan menghasilkan gereja. Amin. Kematian itu menghasilkan gereja. Amin. Dan gereja ini dipersaksikan, ya, diberitakan itu, diproklamirkan, dipersaksikan. Gereja adalah institusi milik Allah. Amin. Yang ditakuti iblis. Ya, karena gereja tidak bisa dikuasai Allah. Amin. Maka iblis paling takut terhadap gereja. Amen. Maka iblis juga paling takut kalau saudara-saudari datang memecahkan roti. Maka akan banyak pekerjaan iblis menghalangi kita. Iya. Banyak alasan yang kita pakai, saudara-saudari. Dan alasan itu benar. Ngeri kan, saudara-saudari? Alasan itu benar. Kenapa? Kalau kita datang memecahkan roti, kita memberitakan kematian Tuhan. Kematian itu adalah kematian yang menghina, yang memusnahkan iblis. Amin. Yang berkuasa atas maut. Amin. Karena itu takut dia. Ya. Karena itu dibiarkannya kita tidak memecahkan roti. Iya. Tidak makan roti, tidak minum cawan. Sehingga dikatakan kita lupa Tuhan. Tapi begitu kita datang, Tuhan, Kau tidak melupakan. Amin. Karena itu kalau Kau datang kembali, Kau jangan lupakan aku. Iya. Sesuai itu menjadi doa kita. Ya, menjadi doa kita. Ya. Karena itu saudara, kalau melihat, ya, Tuhan sudah menetapkan jalannya. Amin. Ya. Menjadi manusia, menjadi orang Kristen atau orang percaya Tuhan Yesus. Menjadi orang yang percaya Tuhan Yesus harus menjadi orang yang menempuh kehidupan gereja di dalam gereja-gereja lokal. Kalau kita sudah menempuh kehidupan di dalam gereja lokal, maka kita harus menjadi pemenang. Terus dari menjadi pemenang. Inilah mengapa hari ini kita rajin bersidang, mengapa kita hari ini rajin melayani. Saudara-saudari, ya. Mengapa demikian? Ya karena kita ingin tadi apa yang telah ditetapkan Allah menjadi manusia. Kita tidak bisa menolak takdir kita menjadi manusia.
kita pun tidak bisa menolak takdir kita menjadi orang Kristen. Siapa yang bisa menolak? Tuhan mengatakan apa? Bukan kamu yang memilih aku. Amin. Aku yang memilih kamu. Amin. Ini takdir kita. Amen. Kita orang pilihan. Amin. Kita dipilih sebelum Dunia. saudara-saudari. Nyatanya kita lahir bukan jadi kucing. Kita lahir jadi manusia. Nyatanya hari ini kita bukan menjadi manusia yang tidak percaya Tuhan. Kita menjadi orang yang percaya Tuhan. Kita menjadi orang Kristen. Itu takdir, saudara-saudara. Lalu takdirnya lagi, kita ada di pemulihan Tuhan. Kita ada di dalam hidup gereja. Kita ada di gereja lokal. Gereja yang tidak menyangkal nama Tuhan. Saudara-saudari, banyak gereja menyangkal nama Tuhan. Orang mengatakan apa? Kamu dari gereja mana? Dari Betel. Padahal gereja itu milik Betel atau milik Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Kenapa orang jawab milik Betel? Kamu dari gereja mana? Dari Pentakosta. Kamu dari gereja mana? Dari gereja Jawa. Emang gereja cuma orang Jawa? Dari Genit. Nah, saudara, kita ada di gereja di Jakarta. Inilah gereja lokal. Ekspresi dari tubuh Kristus. Seluruh bumi gereja cuma Satu. diekspresikan di tiap lokal. Dan hari ini saudara-saudari dan saya ada di mana? Gereja lokal. Gereja di Jakarta. Ini juga bukan pilihan setiap kita. Ya, bukan pilihan setiap kita. Ya. 28 tahun yang lalu saya beroleh selamat. Kemudian saya dibawa menjadi orang yang melayani dalam tanda kutip di GBI. Ya. Saya melayani selama 4 tahun, ya, dan punya kedudukan yang bagus di sana. Tetapi ketika Tuhan menginspirasi saya, ya, gereja yang benar itu seperti apa? Dan hari ini saya dibawa ke tempat ini. Amin. Menempuh kehidupan gereja selama sudah 22 tahun. Amin. Dan selama 22 tahun ini saya bukan anggota gereja yang nganggur. Ya, saya melayani mati-matian. Saudara-saudari, ini yang saya kerjakan 22 tahun. Ya. Kemarin di sedang kelompok di Ben Hill, saya mengatakan ya hari Jumat ya, selama saya menempuh kehidupan gereja, saya tidak pernah terlihat lelah. Amin. Saya tidak pernah terlihat kecewa. Amin. Saya tidak pernah terlihat tidak gembira. Amin. Apapun yang situasinya, saya saksikan. Ya, menempuh kehidupan gereja ini membuat saya terus mau menjadi pemenang. Amin. Saudara-saudari, kalau tidak mau menjadi pemenang, ngapain saya melayani Tuhan? Betul. Ya. Karena saya sudah nasibnya sudah ditaruh di gereja lokal. Amin. Suka tidak suka, mau tidak mau Amin. melayani Tuhan. Sekalipun seluruh manusia sekitar saya nggak mau melayani, saya tetap mau melayani. Amin. Mengapa? Karena Dia telah memanggil saya. Amin. Dia telah memilih saya. Dia telah menetapkan saya untuk berbuah. Amin. Berbuah. Ini yang ada di dalam pilihan saya. Dia memilih saya setuju dengan pilihannya. Tuhan, saya setuju Tuhan. Waktu peroleh selamat pun, ya, walaupun pertimbangannya 2 tahun, ya, untuk peroleh selamat saya perlu pertimbangan 2 tahun. Diinjilin, ya kan, peroleh selamat. Amin. Setelah peroleh selamat, untuk melayani nggak pakai lama, saudara. Begitu peroleh selamat, rasa ingin melayani sudah ada di dalam batin. Iya. Ya. Kalau dulu masih mikir-mikir ya.